Sudah episode 9, kita masih saja dibuat gemas oleh Gojin yang tak mau mengakui perasaannya yang sebenarnya bahwa ia memang menyukai Shina. Dan nyebelinnya lagi, rasa suka dan rindu yang ditunjukkan olehnya justru membuat Shina semakin tersiksa karenanya. Entah apa yang akan mengubah Gojin nantinya, tapi berkat kejadian di akhir episode ini akan membuka mata Gojin bahwa Shina lah orang yang pantas untuk bersama menemani hari tuanya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 9 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Setelah adegan cuma 3 detik yang ternyata minta tambah tersebut, baik Gojin maupun Shina menjadi canggung. Gojin yang merasa tidak enak dengan Shina memutuskan untuk berusaha meminta maaf, tapi karena rasa gengsi, semua perkataan yang keluar dari mulutnya justru malah menyakiti perasaan Shina. Gojin mengatakan kalau ciuman tersebut bagian dari akting mereka, dan dia akan membayar kompensasi sebesar 100 juta won atas ciuman 3 detik yang dilakukannya. Jelas hal ini menyinggung perasaan Shina, apalagi Gojin meminta maaf dengan tidak ikhlas. Kemudian Shin memperlihatkan flashback kejadian saat Gojin putus bersama Baek Soo-young. Saat itu Gojin ditangkap dan baru saja dilepaskan atas tuduhan penipuan dan pemalsuan perihal catatan akademisnya. Dan semua itu dilakukan oleh ayahnya Soo-young. Soo-young sendiri bukannya membantu memberikan semangat kepada Gojin, ia justru membuat Gojin tambah tersakiti dengan memutuskan hubungannya bersama Gojin. Dan sejak saat itu, Gojin sampai saat ini menyimpan dendam kepada Soo-young. Padahal saat itu, Soo-young melakukannya dengan terpaksa, karena ayahnya mengancam akan membunuh Gojin jika Soo-young tidak pergi dan menikah dengan orang yang sudah dijodohkan bersamanya. Setelah meminta maaf, semua tidak kembali seperti semula. Baik Gojin maupun Shina masih saja canggung, walaupun kejadian itu sudah berakhir. Dan efek ini paling parah diderita Gojin, yang selalu merasa baper sendiri ketika wajah Shina berada tepat di hadapannya. Setelah itu Shin berpindah ke Gojin yang tiba-tiba mengatakan, "Aku melihatmu" di hadapan Segi. Rupanya saat ini Gojin sudah mengingat siapa orang misterius yang menemuinya saat terjadi kecelakaan. Dan orang itu dikonfirmasi benar-benar adalah Segi. Namun di sini Gojin memilih untuk tetap diam dan berpura-pura tidak mengetahuinya dan masih berpura-pura lupa ingatan. Karena sampai detik itu Gojin masih tidak bisa menyangka orang yang sangat ia sayangi seperti adiknya sendiri malah bertindak jahat di belakangnya. Nah, kebaikan Segi ini pada masa lalu tergambar jelas pada flashback di mana ketika itu Gojin yang hampir putus asa dalam merintis usahanya dan tak punya uang banyak, akhirnya diberikan bantuan oleh Segi. Dan mereka berdua pun mati-matian merintis perusahaan Gotop hingga menjadi seperti sekarang ini. Manjung dipanggil Segi ke ruangannya. Rupanya Segi sudah tahu kalau pengkhianat di perusahaannya adalah Enjong. Tapi Segi berusaha dapat memahami dan mencoba pengertian terhadap masalah berat yang sedang dialami oleh karyawannya tersebut. Segi berjanji akan merahasiakan semua itu dari Gojin, asalkan Enjong membantunya untuk melakukan sesuatu, yakni meminta untuk dipertemukan dengan CEO Park Hyang-tae. Dan setelah dipertemukan, Segi langsung memberikan sebuah lembar kertas yang merupakan syarat dan ketentuan kontrak merger antara Gotop Education dan perusahaan Ting Academy yang akan bangkrut. Kontrak yang susah payah dikerjakan Gojin selama 6 bulan demi bisa mengambil alih Ting Academy itu, kini malah diberikan cuma-cuma kepada Park Hyang-tae. Dan Segi menawarkan Park Hyang-tae agar mengambil alih Ting Academy sebelum merger dengan Gotop Education. Mendengar hal itu, walaupun Hyang-tae merasa senang, dia juga merasa curiga. Karena bagaimana bisa wakil CEO perusahaan pesaing justru membocorkan informasi berharga seperti itu dan apa yang sebenarnya Segi inginkan darinya. Gojin yang dari luar terlihat keras dengan Shina, nyatanya dia selalu merindukan Shina. Bahkan dia sengaja membuat Shina selalu berada bekerja di sisinya hanya untuk melihat pujaan hatinya tersebut. Namun apa yang dilakukannya ini bukannya menunjukkan rasa cintanya, malah membuat Shina semakin terbebani karena harus bekerja ekstra untuknya. Kemudian hari pun berganti. Gojin yang sedang berolahraga dihampiri oleh Soo-young yang masih saja berusaha untuk mengejarnya, padahal sebelumnya sudah dibuat patah hati. Rupanya Soo-young merencanakan sesuatu dengan mengundang Gojin untuk hadir di pesta ulang tahunnya nanti malam. Kemudian Shin berpindah ke waktu pesta makan malam yang ditentukan. Gojin dan Shina merasa bingung karena ternyata yang hadir hanya mereka saja, padahal Soo-young mengatakan bahwa itu perayaan hari ulang tahunnya. Soo-young yang berusaha membuat Gojin mengingat masa lalunya, meminta maaf karena ada bawang di makanannya. Tapi Gojin menjawab dengan hal romantis, dengan mengatakan bahwa Shina tunangannya yang mengajarkan untuk memakan bawang, bahkan dengan sengaja menyuapi Shina demi membuat Soo-young cemburu.
Tidak hanya itu, ketika pasangan tersebut ditanya apa yang membuat mereka jatuh cinta satu sama lain, Gojin seperti sengaja memuji bahwa Shina sangat cantik di matanya, dan hal yang paling penting ialah Shina adalah orang yang selalu ada di sisinya dalam keadaan susah maupun senang, seakan ingin menyindir Suyong yang dahulu meninggalkannya. Scene kembali memperlihatkan flashback kedekatan Gojin dengan Suyong. Ketika itu, untuk mengganti sapu tangan milik Suyong, Gojin memberikan gaun cantik untuknya, di mana gaun ini adalah gaun yang nantinya dipinjamkan Suyong kepada Shina. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat dan menjalin cinta, juga merayakan pesta ulang tahun bersama, yang ternyata tempat makan malam acara ulang tahun sebelumnya sama dengan kencan pertama Gojin dengan Suyong. Jadi Suyong sengaja mengajak Gojin ke tempat itu untuk membuatnya mengingat masa lalunya. Bahkan Suyong juga sempat mengatakan bahwa apakah masih ada harapan Gojin mencintai orang lain jika ingatannya tersadar nanti. Lalu setelah acara makan malam bersama Suyong, Shina mendatangi rumah Gojin untuk mengembalikan barang-barangnya yang diacukan oleh Gojin. Namun ketika dicek kelengkapannya, ada sesuatu barang yang hilang, dan Gojin dengan entengnya menuduh Shina sebagai pencuri yang membuat Shina naik pitam, dan pasangannya seperti kucing dan anjing ini pun kembali bertengkar. Karena pertengkaran semalam semakin membuat Shina ingin keluar dari pekerjaannya. Namun ketika ia berangkat ke kantor, ternyata Gojin tidak ada di sana, dan Shina justru diminta untuk datang ke tempat syuting iklan terbaru Go Top Education untuk membawakan berkas-berkas Gojin. Nah, di tempat syuting tersebut ada orang misterius yang dengan sengaja mengendurkan tiang lightning atau pencahayaan. Namun orang-orang di sana tidak menyadarinya dan hanya menganggap orang misterius tersebut hanya mekanis yang mempersiapkan kebutuhan syuting. Sebelum syuting dimulai, Gojin berlatih di atas panggung, namun tiba-tiba tiang lightning mulai terjatuh dan akan menimpa Gojin. Dengan sigap, Shina yang melihat itu langsung berlari dan dia mendorong Gojin hingga keduanya pun terjatuh. Shina bertanya apakah Gojin baik-baik saja, dan Gojin yang mendengar itu malah terlihat semakin sedih, dan rupanya bukan dirinya yang harus ditanya baik-baik saja, melainkan harusnya Shina yang ternyata justru kakinya lah yang tertimpa reruntuhan besi, hingga kakinya berlumuran darah, dan episode ini pun berakhir sampai di sini.